Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perbuangan, channel yang membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil Mitsubishi Pajero ya. Nah, ini untuk keluhannya mesinnya tidak bisa hidup sama sekali. Nah, ini kejadiannya kemarin pada saat dibawa di jalan tol ya, di jalan tol. Lalu pemiliknya istirahat di rest area. Setelah itu dimatikan mesinnya dan ditinggal untuk sholat subuh ya, karena pagi hari jam 4 pagi. Jadi pada saat sudah selesai sholat subuh, mobilnya mau di starter lagi, mesinnya tidak bisa hidup. Nah, jadi kemarin kata pemiliknya ini sudah dikerjakan di posisi dimana mereka mogok kemarin, yaitu mekanik panggilan datang ya untuk mengecek mobil ini, dan dikerjakan di situ sudah sekitar 5 atau 6 jam ya untuk perbaikan mobil Pajero Sport ini, dan akhirnya tidak membuahkan hasil dan mesinnya tidak bisa hidup ya. Nah, jadi kemarin sempat menelpon ke kita juga untuk meminta bantuan ya, karena memang di bengkel banyak kerjaan, jadi kita tidak bisa meluncur ke lokasi. Akhirnya mobil ini di towing ke bengkel. Nah, setelah sampai di bengkel kemarin sore itu kita periksa di bagian timing belt. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mobil yang menggunakan timing belt, kalau misalnya mati mendadak atau tidak bisa hidup di starter, cobalah untuk memeriksa bagian timing belt dulu, karena kalau misalnya timing belt itu diputus, itu kita starter terus, nah itu akan mengakibatkan fatal ya untuk mesinnya sendiri. Nah, jadi kali ini untuk timing belt kemarin setelah kita cek di bagian mesin itu, ternyata di bagian timing belt jadi putus, di bagian timing belt kecil ya, bukan timing belt besar. Nah, ini untuk timing yang putus ya. Kemarin begitu mobilnya tuh sampai di bengkel kita langsung cek, buka koper timing ya, langsung buka koper timing dan kita periksa di bagian timing yang bagian besar ini kondisinya bagus, tidak ada masalah. Nah, ini sudah kita cek tidak ada masalah. Nah, jadi pada saat kita buka koper di bawah, kita cek di bagian timing yang di bawah itu ternyata putus ya teman-teman. Nah, jadi penyebab mesin ini tidak bisa hidup itu bukan karena timing kecilnya putus, tapi mungkin ada hal yang lain yang memang sudah membuat mesin ini tidak bisa hidup. Nah, jadi yang membuat timing ini putus kemarin yang di bagian bawah, timingnya yang ini ya, ini yang kecil di bagian bawah. Nah, ini timing khusus untuk pompa oli dan juga pompa air. Nah, jadi kalau misalnya ini putus pada saat di bawah jalan kemarin, kemungkinan mobilnya ngejim atau amper panas ya, karena tidak bekerja untuk bagian pompa airnya. Nah, jadi kalau misalnya kemarin putusnya pada saat di jalan, kemungkinan mobilnya seperti itu. Nah, karena ini posisinya kemarin mati mesinnya itu karena dimatikan kunci kontak, lalu ditinggal istirahat atau sholat, jadi setelah itu di starter lagi tidak bisa hidup. Nah, kemungkinan putusnya ini kemungkinan pada saat dikerjakan di posisi kemarin di sana ya, karena mereka memanggil mekanik panggilan dan dikerjakan di sana tidak bisa hidup juga, dan akhirnya ditaruh kemari dan kita periksa ternyata bagian timing bawahnya itu putus. Nah, jadi logikanya kenapa ini bisa putus, nah itu kemungkinan dikerjakan pada saat di posisi sana, bukan karena pas posisi dia mati mesin itu dia putus. Kemungkinan tidak seperti itu ya. Nah, jadi kita mau cek dulu di bagian full pressure-nya, kita mau coba starter. Nah, ini kalau tidak kita pasang timing kecil ini juga tidak ada masalah, tapi begitu mesin hidup kita harus langsung matikan mesinnya karena oli tidak naik. Jadi kalau ingin memastikan mesinnya masih bisa hidup atau tidaknya itu bisa tanpa timing ini juga bisa hidup. Ini kita mau cek dulu untuk full pressure-nya menggunakan scanner ya teman-teman. Nanti setelah ini kita coba starter untuk mencari penyebab kenapa mesin tidak bisa hidup ya. Kita coba cek dulu.
Nah, ini kita gunakan scanner untuk melihat full pressure-nya ya, atau tekanannya teman-teman. Kita mau coba tes dulu. Kalau nanti misalnya full pressure-nya tercapai, tinggal kita cari permasalahannya yang lain apa ya, kenapa tidak bisa hidup. Ini kita masuk ke menunya ya. Kita masuk ke engine, kita cek dulu DTC nya. DTC nya tidak ada ya teman-teman, no DTC. Kita keluar, kita cek di read data stream nya, kita ambil di posisi full pressure dan full pressure target, hanya dua itu aja yang perlu kita cek dulu. Nah, di sini kita perhatikan untuk full pressure dan full pressure targetnya. Jadi kalau misalnya kita starter di bagian full pressure itu tidak ada nilai sama sekali, nah itu berarti ada kebocoran di antara injektor atau juga supply pump atau juga di sensor common railnya. Nanti kita cek dulu satu persatu. Ini untuk mesinnya kita starter dulu untuk melihat targetnya teman-teman. Nah, untuk targetnya hanya full pressure-nya itu hanya satu ya, satu. Kita cek lagi, kita starter lagi. Nah, jadi full pressure itu sama sekali, tidak ada muncul angka atau tidak terbentuk ya untuk full pressure-nya. Jadi di situ 0. Nah, kita mau cari dulu permasalahannya di mana, kenapa bisa seperti itu. Kita cari tahu dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Kita akan lanjut cari penyebabnya. Dan timingnya sudah kita lepas ya teman-teman, timing belnya. Kita mau cek langsung nih supply pumpnya di sini. Ini kita putar ya. Di sini pada saat kita putar itu ada keanehan, terasa itu ya. Nggak terlihat ya. Ada sedikit terasa mengganjal di sini. Nah ini terlihat berat ya, berat, lalu ceklek seperti itu di bagian supply pump ini. Ini terasa ada keanehan di dalam sini ya. Nah, ada sedikit macet dan lalu terasa bunyi kretik di dalam sini ya. Ini kemungkinan penyebabnya di bagian supply pump ini yang tidak bisa hidup mesinnya ya, karena full pressure-nya tidak terbentuk. Nah, di sini lihat ya. Ini kita mau melakukan pembongkaran dulu untuk supply pump ini. Kita lepas. Nah, ini kita buka dulu supply pumpnya. Nanti kita cek di luar ya, menggunakan cek langsung nanti pakai selang. Nanti kita buat, kalau misalnya nanti kompres sama sekali, kemungkinan masalahnya di supply pump sudah rilis itu ya. Nanti sekalian injektor kita kalibrasi. Oke ya, kita lanjut dulu ya teman-teman, kita bongkar. Nah ini teman-teman, tuh supply pumpnya sudah kita lepas ya, tuh mobil Pajero nya nih sudah kita lepas karena indikasinya ke supply pump. Jadi kita mau periksa dulu supply pumpnya. Caranya kita gunakan manual ya, menggunakan seperti ini. Kita lepas ini, kita tes dulu nanti secara langsung seperti apa ya. Nah ini kita mau tes langsung teman-teman untuk supply pumpnya menghisap atau tidak, atau yang lain kita belum tahu. Kita mau cek dulu secara manual. Kemarin pada saat di posisi di masih di unitnya itu kita tes untuk supply pump itu tidak mengeluarkan minyak, tetapi banyak yang keluar dari selang kembalinya. Ini kita mau cek dulu menggunakan solar ya, seperti ini. Kita beli selang untuk supply pumpnya. Kita kasih selang seperti ini. Ini kita masukkan ke dalam selang, ke dalam apa ya, aqua.
Nah, jadi pada saat kita putar pulinya, di sini seharusnya mengeluarkan minyak. Nah, ini tegangan tingginya ini mengeluarkan minyak, dan di sini selang pengembali. Nah, jadi apabila selang pengembalinya lebih banyak daripada yang dari sini, itu jelas untuk common rail itu tidak akan tercapai untuk targetnya. Jadi untuk mesin ini tidak bisa hidup. Kita coba putar dulu untuk pulinya. Nah, untuk isapannya masih bagus ya teman-teman, dia langsung mau menyedot dari sini. Nah, itu masih mau mengisap minyak sendiri ya. Nah, tapi keluarnya itu bukannya dari sini, tapi dari sini ya, dari selang pengembali yang terlalu banyak keluarnya. Nah, seperti ini. Nah, seharusnya di sini kalau misalnya ini bagus, ini akan keluar dari sini ya, deras terus seperti itu pada saat kita putar. Nah, ini tidak keluar sedikit pun. Nah, itulah kenapa kemarin pada saat kita scan untuk melihat target full pressure-nya itu tidak ada sama sekali ya, 0. Nah, jadi kita mau cek dulu untuk supply pumpnya ini. Nanti kalau misalnya sudah positif di bagian supply pump, kita akan kalibrasi untuk supply pumpnya ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini teman-teman untuk full pumpnya, untuk supply pump ya, untuk supply pump Pajero udah kita kalibrasi ya, sudah kita serviskan. Ini kita mau coba seperti kemarin. Nah, kalau dia kita kita isi atau kita sedot minyak dari sini ya, itu akan keluar dari sini kalau kita putar di bagian pulinya. Nah, semalam kita putar di sini tidak keluar minyak. Yang keluar itu malah dari selang baliknya ya, selang baliknya keluar, di sini tidak keluar. Kita coba putar. Ini sudah kita kalibrasi ya, sudah kita perbaiki. Untuk isapannya seperti ini teman-teman. Yang isap kalau kita putar dari sini dia langsung isap ya. Nah, isap solar. Nah, itu. Nah, setelah isap dia harus bisa keluar dari. Nah, tuh. Nah, itu ya. Nah, seperti itu. Jadi kemarin keluar dari sini. Ini sekarang sudah dari sini. Nah, ini. Nah, nanti setelah ini kita pasang untuk full pump yang bagus tuh kondisinya seperti itu. Dia harus keluar dari minyak dari sini yang menuju ke injektor. Nanti setelah ini kita pasang, kita cek kembali untuk full pressure-nya. Mudah-mudahan sudah bisa hidup ya. Nanti untuk bel yang di bawah yang kecil nanti kita ganti, dan satu set sama laharnya juga. Nah, untuk injektornya juga sudah kita kalibrasi, kita servis sekalian ya, agar lebih maksimal. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman, tuh Pajero sportnya sudah selesai kita lengkapi ya, kita pasangin. Timing bell juga sudah kita pasang, yang putus kemarin juga sudah kita pasang ya, sudah kita ganti. Untuk bel kecil yang di bawah dan juga beserta dengan laharnya kita ganti. Nah, supply pumpnya sudah selesai kita pasang, sudah selesai kita kalibrasi kemarin, dan injektor juga. Untuk injektor juga kita kemarin sudah kita kalibrasi sama berbarengan dengan supply pump ya. Jadi untuk apabila supply pump ini mengalami kerusakan atau jebol, itu lebih bagusnya kita sekalian servis di bagian injektor, karena untuk injektor dan supply pump itu berjalan bersamaan. Di sana dikalibrasi dan diukur semua kondisinya harus sesuai dengan yang disemprotkan oleh supply pump. Jadi kalau misalnya supply pump kita kalibrasi dan injektor tidak, sangat disayangkan sekali teman-teman. Jadi takutnya yang terjadi kebocoran full pressure itu bisa dari supply pump, bisa juga dari common railnya, juga bisa jadi dari injektornya. Jadi kedua-duanya harus kita kalibrasi. Nah, jadi hari ini sudah selesai semua kita lengkapi. Untuk pemasangan injektor dan juga pembongkarannya sudah ada di video-video lain, juga video-video kita juga sudah banyak ya, jadi tidak perlu kita record. Hanya untuk kali ini kita hanya untuk menghidupkan mobil Pajero Exit 2010 ini yang plat B ya. Jadi kita mau coba starter. Untuk hidupnya kita mesin kan kemarin sudah kita bendingkan ya. Ini kita gunakan selang putih bening agar terlihat.
ada kebocoran angin atau tidak. Ini sudah kita lengkapi. Coba kita coba starter itu mesinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk mesinnya sudah hidup ya, hidupnya juga sudah gampang teman-teman. Kondisi mesinnya seperti ini ya. Nah, kita cek di bagian selangnya, tidak ada sedikit pun angin ya yang masuk kemari. Kondisinya normal, semua bagus, alhamdulillah. Mesinnya sudah hidup. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk perbaikan kali ini untuk mobil Pajero Exit tahun 2010, keluhannya kemarin tidak bisa hidup sama sekali. Karena misalnya teman-teman ada yang mengalami mesin yang mati tiba-tiba ya, untuk mobil diesel common rail jangan di starter terus, diperiksakan dulu di bagian timing belt, di bagian yang lain-lain ya. Jadi kalau misalnya mesin mati tiba-tiba lalu kita paksakan starter terus, itu akan berakibat fatal dan akan malah membuat kerusakan yang lebih melebar lagi. Jadi untuk penanganannya itu setelah di starter berapa kali, misalnya 1 kali 2 kali tidak bisa hidup, segera diperiksa dulu, jangan lalu dipaksakan. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.